Halo teman-teman, perkenalkan namaku Tazmia, NIM 2022-67051. Kali ini aku akan menjelaskan mengenai pengauditan sistem pengolahan data elektronik. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas ujian mata kuliah auditing. Dalam materi ini ada 3 komponen yang akan dibahas. Yang pertama, komponen sistem pengauditan data elektronik, perangkat keras dan perangkat lunak. Yang kedua, pengaruh pengauditan sistem elektronik atau sistem pengendalian internal. Dan yang ketiga adalah metodologi untuk memenuhi standar lapangan kedua. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, komponen-komponen sistem pengauditan data elektronik, perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras atau hardware adalah perangkat keras yang meliputi peralatan fisik yang digunakan dalam sistem pengauditan data elektronik. Sedangkan perangkat lunak atau software adalah perangkat lunak yang meliputi program-program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan mengolah data. Komponen-komponen perangkat keras pengauditan data elektronik adalah yang pertama, Central Processing Unit atau bagian inti dari komputer yang melakukan perhitungan dan pengolahan data. Yang kedua, peralatan input yang alat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam sistem seperti keyboard dan mouse. Yang ketiga, peralatan output adalah alat yang digunakan untuk menghasilkan pengolahan data seperti monitor dan printer. Keempat, alat komunikasi komputer. Alat yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan perangkat lain seperti modem dan router. Yang kelima adalah secondary storage adalah alat yang digunakan untuk menyimpan data dan program seperti hard disk dan flash drive. Komponen-komponen perangkat lunak pengauditan data elektronik adalah sistem operasi, program yang mengatur bagaimana komputer beroperasi, mengolah data, sumber daya seperti memori. Program utility, program yang digunakan untuk melakukan tugas-tugas administratif seperti pengolahan file dan pengaturan sistem. Yang ketiga, compiler dan assembly program yang digunakan untuk mengubah instruksi program menjadi bahasa mesin yang dapat dipahami oleh CPU. Yang keempat, ada sistem manajemen basis data, yaitu program yang digunakan untuk mengolah data dan memanfaatkan basis data seperti database management system. Yang kedua, pengaruh pengauditan sistem elektronik atas pengendalian internal. Yang pertama, apa itu pengendalian internal? Nah, pengendalian internal adalah B. Pengaruh sistem pengauditan elektronik atau sistem pengendalian internal. Apa itu sistem pengendalian internal? Sistem pengendalian internal adalah suatu struktur organisasi, metode, dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data, akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Nah, apa itu pengauditan sistem elektronik? Pengauditan sistem elektronik adalah proses sistematis, independen, dan terstruktur yang dilakukan untuk mengevaluasi kepatuhan, keamanan, dan kinerja elektronik. Tujuan pengauditan sistem elektronik adalah untuk memastikan bahwa sistem elektronik yang digunakan secara efektif dan efisien, serta memastikan bahwa data yang disimpan dan diproses oleh sistem elektronik aman dan akurat. Nah, bagaimana pengaruh pengauditan sistem elektronik atau sistem pengendalian internal? Nah, pengaruh pengauditan sistem elektronik terhadap sistem pengendalian internal sangat signifikan, di mana audit internal elektronik dapat membantu memastikan keandalan dan keakuratan sistem pengendalian internal, seperti meminimalisasi terjadinya kelemahan, kesalahan, dan risiko kecurangan. C. Metodologi untuk memenuhi standar lapangan kedua. Metodologi untuk memenuhi standar lapangan kedua dalam pengauditan. Standar lapangan kedua dalam pengauditan mengharuskan auditor untuk memperoleh pemahaman yang cukup tentang entitas yang diaudit dan lingkungan operasinya, termasuk pengendalian internalnya. Metodologi untuk memenuhi standar lapangan kedua dalam pengauditan melibatkan langkah-langkah sistematis, mulai dari perencanaan dan persiapan, penilaian risiko, pemahaman dan evaluasi pengendalian internal, pengumpulan bukti audit, hingga evaluasi temuan dan pelaporan. Pendekatan ini memastikan bahwa auditor memiliki pemahaman yang mendalam tentang entitas yang diaudit dan dapat memberikan rekomendasi yang efektif untuk meningkatkan pengendalian internal dan mengelola risiko. Sekian penjelasannya, terima kasih yang sudah memperhatikan.